Mijen Semarang. Wilayah yang mungkin masih asing di telinga banyak orang Indonesia ini ternyata menyimpan sirkuit yang sebelumnya belum pernah gue dengar, yaitu sirkuit Mijen. Dan sekarang sirkuit ini menjadi tempat diselenggarakannya kejuaraan drift terbesar yang ada di Indonesia, IDS 2022. Dari selama gue drifting, gue tuh nggak pernah ngedrift yang beneran di sirkuit gitu. Kan kalian tahu juga kan, gue tuh kalau ngedrift cuman baru di tiga track, bukan sirkuit tuh, 3 track, yaitu J99, Edutau, sama Mekarta. Dan track-track itu tuh nggak kayak beneran sirkuit gitu, cuman kayak parkiran doang, bukan track kayak yang Formula Drift atau D1 atau kayak Drift Master gitu. Jadi it's a whole new place dan none of us, kayak semua orang yang ikut di event ini tuh belum pernah ngedrift di sini. Jadi kayak semua kayak experience, it's a whole new experience for me and everybody else yang ikut di event itu sih. Masuk nih ke sesi practice di hari pertama. Sebenarnya gue excited banget, tapi mobil gue ada problem. Sekarang lagi sesi practice. Tadi gue baru nyobain sekali dan mobil gue bermasalah nih. Nggak tahu kenapa ya. Tapi powernya tuh nggak mau keluar sama sekali. Jadi kan tadi nyobain tuh gigi 1, naik 2, naik 3. Udah nih mau initiate, nggak ngebuang pantatnya. Nah, gue strating dan lurus sampai outer paling ujung sana tuh. Handbrake turun 2, mobilnya nggak mau keluar tangga ya. Udah gue tendang kopling berapa kali juga nggak keluar. Nah, ya, ini lagi mau dicobain sama Mr. Wiko Nugraha. Dan kita lihat aja nih kayak ambil dong Win. Jadi ini adalah beban yang harus dipikul oleh tim yang berdomisili dari Jabodetabek, terutama Bandung. Soalnya kita nggak punya trek ataupun lahan yang luas buat ngetes mobil, jadi kita benar-benar kalau persiapan agak susah juga sih. Dan ditambah waktu persiapan kita itu cuma 3 minggu, jadi kita nggak sempet dyno, kita nggak sempet ini karena harus fokus benerin mobil Kimi pasca Mekarta Autofest. Setelah sampai di sana, lalu kita coba, ternyata problem dari mobil Kimi itu fuel filternya mampet karena banyak kotoran, jadi cuma dibersihin doang, lalu kita bisa jalan lagi. Nah, buat mobil Tosca yang dipakai Ariko sama Ito 80 itu problemnya ada di fuel injektor. Injektornya mampet. Harusnya injektor itu menyuplai sekian bensin ke ruang pembakaran di RPM tertentu. Karena mampet, dia jadi nggak bisa nyuplai bensin seharusnya, malah kurang dah. Jadilah peristiwa mesinnya berebet. Selain itu ternyata koil mobil Tosca juga bermasalah. Jadi kita bongkar injektor dan koilnya, lalu kita tukar dengan yang ada di mobil Kimi. Alhamdulillah masalah kan terselesaikan. Practice tuh merupakan sarana buat para drifter buat cobain mobil mereka yang mungkin ada ubahan-ubahan sebelumnya, dan juga kenalan sama track dan layout yang baru. Nah, selain itu, praktis juga menjadi sarana buat seluruh tim, seluruh komponen dari tim untuk nyobain mobil dan nyari tahu apakah mobilnya punya masalah. Karena sekeren apapun persiapan lo sebelum event, tetap aja pasti ada masalah yang nggak terduga. Tiba-tiba datang gitu aja di hari pertama. Dari situlah kita ngadres dan kita beresin masalah-masalah yang ada. Itu di sesi pertama di hari praktis. Nah, udah tuh diselesain problem mobil gue. Terus gue cobain nih mobilnya kan. Setelah gue cobain, apa ya nih mobil? Powernya masih los mulu. Nah, problemnya di BSD, it was me. Gue miss-shift mulu pas turun gigi. Dari 3, kan tracknya gini ya, tracknya tuh panjang. Terus mobil gue tuh powernya kecil tuh, nggak terlalu gede. Jadi gue inisiat harus gigi 3, dan pas di cell zone sebelum masuk outer pertama itu gue turun gigi karena tracknya panjang dan mobil gue powernya kurang gede. Dan sebenarnya tuh mobil gue bukan spek pro, bahkan bukan spek rookie gitu, Daystar. Dan gue apa ya, gue tuh nggak biasa aja tengah-tengah drifting harus turun down kedua. Nah itu alasan kenapa gue miss-shift mulu.
pas mau turun 3 ke 2 malah 3 ke 4. Sebelum kita lanjut videonya ke hari esok, kita lihat dulu yuk sesi-sesi drifting praktis di hari pertama. Waktu Kimi nabrakin mobil di IDS Ronde 1, Mas Edi dan kawan-kawan harus benerin mobilnya waktu itu hancur parah, cuman dalam waktu 6 minggu. Setelah itu dipakai di IDS Ronde 2, terus borong piala di Mekarta atau Fest kemarin, dan akhirnya dipakai lagi sekarang di IDS Ronde 3. Kayak seakan mobil ini tuh punya keinginan sendiri buat bareng terus sama Kimi. Kualifikasi tuh ya, secara mental berat banget buat para drifter. Karena lu harus ngelakuin run terbaik lu di waktu yang sangat sempit dan lu cuma punya 2 kesempatan. Gila nggak tuh? Oke, basicnya drifting itu semuanya sama. Ada 3 hal yang dinilai. Ada line, ya, lining. Lining itu ada beberapa clipping point yang ditentukan oleh para judges untuk dilewati oleh drifter-drifter. Yang kedua adalah angle, bukan cuma sekedar angle steer, tapi angle bodi mobilnya juga harus kelihatan. Dan yang terakhir adalah style. Style itu bagaimana kita sebagai driver itu punya style. Ada hal-hal tertentu seperti throttle control, ada penggunaan e-brake, ada penggunaan left foot braking, itu semua masuk ke dalam penilaian dari style. Jadi untuk di Indonesian Drift Series ini hanya 3 penilaian itu yang dinilai sama juri. Udah tuh, gue QTT kan. Setelah QTT, gue liat poin gue jelek banget. Kayak, sumpah, kayak di bawah loh. Nggak di atas. Biasanya kan gue mayan gitu kan. Ini di bawah bro, gue malu banget jadi drifter. Nah, karena QTT gue jelek, gue mengambil resiko untuk mengganti atau mengubah settingan kaki-kaki belakang mobil gue untuk toe-nya dibikin lebih keluar agar mobil gue terasa lebih licin atau lebih liar untuk battle top 16 karena gue kurang pede dengan settingan yang lumayan nge-grip. Sebenarnya cukup beresiko sih gue ganti di sebelum tandem top 16 karena gue nyobain mobil nih, jadi kayak settingan baru langsung nyobain mobil di top 16. Itu pun bukan nyobain, langsung battle.
di top 16 Pro 2. Oke, di top 16 gue pertama ketemu Iga Delia. Dan gue sebelumnya nggak pernah ketemu Iga Delia, gue nggak tahu cara bawa mobil gimana, apakah dia agresif atau jago banget nempelnya, nggak tahu karena gue belum pernah ketemu kan. Jadi gue mainnya waspada aja sih, jadi agak jaga jarak, dan gue juga di depannya agak bego karena belum pernah nyobain mobilnya. Gue agak straighten, jadi agak bikin apa ya, Iga Delia juga agak kagok gitu, makanya dia juga straighten. Sorry, my fault bro. Alhamdulillah gue lolos top 16 lawan Iga Delia. Sebenarnya pas gue lead juga gue jelek banget sih sebenarnya, tapi gue ngerasa pas gue chase gue lumayan nempel sih, dan alhamdulillah gue lolos di top 8. Di top 8 gue lawan orang nomor 1 di Pro 2, Mada Teoresta. Gue akuin sih gue akuin nih, lu jago sih Theo, kayak orang nomor 1 di Pro 2 sekarang ya, leaderboardnya ya kan. Yang orang nomor 1 di Pro 2, dan gue pengen beat everybody out there, tapi ya gue juga gak bisa ngalahin orang paling top. Susah bro, susah banget. Kayak menurut gue nih, drifting tuh all about jam terbang sih. Semakin lama lu drifting ya ago dan you're the number one man. Susah bro. Sayang sekali sih gue bisa kalah di top 8, tapi ya gue gak terlalu berkecil hati karena yang ngalahin gue emang jago sih, Mada Teoresta gitu loh. Juara umum ke-1, dia loh, bayangin loh. Dia tuh kan ideas 3 round nih ke Jurnas. Round 1, round 2, round 3, dia podium mulu bro. Gila sih. Selamat ya bro, udah juara 1, keren sih. Tapi gue tetap bangga sih dengan Pro, karena teammate gue, Mas Triko Nugraha, bisa menang juara 3. Menurut gue itu lumayan sih, dia ngalahin Mas Diko dari Garasi Drift, dan juga Amandio di perebutan juara 3. Ya itu pun karena mobil Amandio. Tapi ya car is as important as the driver. Jadi ini tetap sebuah team effort yang bikin Ariko bisa juara 3 di final round kemarin. Sekali lagi, gue mau ngasih ucapan selamat buat Mada Teoresta udah bisa jadi juara umum di Pro 2. Dan buat Bang Noval, Rafif Busro, Bocil Kematian udah bisa juara umum juga di Pro 1. Keren sih dia, baru setahun di Pro 1 udah bisa juara. Kayak kapan gue ya bisa gitu ya? Coba, kapan bisa gitu? Keren sih lo, Bocil Kematian. Kakak Ricci juga Bocil Kematian gak ada obat bro. Also, thanks to you guys, tim Pro Engineering udah support gua sepanjang IDS dari round 1 sampai round 3 nih, IDS 2022. Dan terima kasih ke mama bapak udah nyemangatin, udah support, udah bisa dateng ke eventnya. Also, thanks to our sponsor dari Beli Arif Ramweka, terus Mr. Drake and Mr. Dut from Brab. See you on the next event guys. Peace out, Kim.